Kembali tidur, melanjutkan mimpi, atau bangun tidur mewujudkan mimpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kali ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Untuk itu silakan dipimpin. Oke, sebelum memulai pelatihan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. Bagaimana kabar ini? Oke. Nah, saya sebelum kita lanjut, saya akan mengabsen ya. Ada yang belum datang? Ada Pak. Oke, siapa? Ivaldi Pak. Ivaldi ya? Iya Pak. Baik. Oke. Sebelum, karena ini kita pertemuan pertama kali dalam kegiatan proses belajar ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Oke, tak kenal maka tak sayang. Nama saya Mawardi, asal dari Jember, ya, lahir di 15 Juli 74. Oke, nah kegiatan sehari saya juga selain jadi instruktur di lembaga ini, saya juga praktisi di industri. Ya, alhamdulillah saya bergerak di bidang pengelasan di salah satu perusahaan tambang di Bontang ini. Kurang lebih saya sudah bekerja kurang lebih 24 tahun. Ya, saya rasa cukup perkenalan ini ya. Baik, sebelum kita lanjut ke materi, saya akan menjelaskan tentang kondisi lembaga ini. Ya. Pertama, pintu masuk, teman-teman sepeda motor tolong jangan diparkir di sejalan karena itu akan mengganggu kendaraan lalu lintas. Kemudian ada juga master point, di sana tempat berkumpul kita apabila terjadi insiden, misal kebakaran dan sebagainya. Nah, kemudian tata tertib di kelas ini yaitu tidak boleh membawa makanan, ya, atau sejenisnya makan di kelas. Kemudian juga handphone tidak boleh diaktifkan, ya, jangan bermain handphone. Oke, selanjutnya ada apar di depan pintu, kemudian kamar mandi di samping resepsionis, ya. Dan apabila nantinya masuk ke ruang workshop yang ada di belakang, teman-teman wajib menggunakan APD, ya, kacamata dan masker. Oke, seperti sus juga. Kemudian apabila ada kabel di sekitar sini yang teman-teman lihat berbahaya, silakan disingkirkan dan hati-hati, ya. Saya rasa itu ya untuk tata tertib dan lingkungan di sini. Baik. Oke. Selanjutnya materi hari ini adalah judulnya menjaga sudut pengelasan, ya, pada kualifikasi las kampuh, ya, yang mana kita ambil dari SKKMI nomor 9 tahun 2018, ya, yaitu unit kompetensi di C24 S01 0291, ya, yang mana elemennya yaitu melakukan proses pengelasan dan KUK-nya nanti kita ambil sudut pengelasan, ya. Oke. Selanjutnya, tujuan pelatihan ini, teman-teman, yaitu
harapannya setelah pelatihan ini teman-teman bisa kompeten di dalam pengelasan, ya. Kemudian juga bermanfaat buat teman-teman, ya, setelah selesai dari pelatihan ini, bagaimana cara melakukan pengelasan yang benar, yang sesuai dengan SOP. Baik, nah masuk ke materi yang poin, yaitu perangkat mesin las, ya. Nah, mungkin teman-teman sudah pernah dengar, pernah lihat apa sih mesin las itu? Ya, jenis mesin las itu banyak, ya. Ada SMAW, GTAW, FCAW, ya, kemudian GMAW. Nah, sekarang kita akan belajar untuk pengelasan SMAW. Pada gambar ada mesin las, sama juga dengan apa yang saya ada di meja ini. Kemudian ada holder, ini holder. Kemudian ada kabel las, ya. Fungsi dari holder untuk memegang apa? Elektroda, ya. Oke. Nah, selanjutnya, bagaimana, ya, poin apa aja, ya, yang kita harus tahu cara mengelas pada posisi, ya, cara menjaga, ya, cara menjaga kestabilan posisi sudut pengelasan. Ada dua. Yang pertama, kemiringan elektroda. Yang kedua, arah pengelasan. Ya. Nah, kita bahas satu-satu. Ya, oke. Untuk kemiringan elektroda itu tentu ada rumusnya, ada ketentuannya. Yang mana posisi tadi sudut pengelasan menentukan dari posisi pengelasan itu sendiri. Contoh, ada pengelasan di bawah tangan atau flat. Pengelasan di bawah tangan atau flat. Ini, ya. Kemudian ada horizontal, ya. Ada horizontal, mendatar. Ada juga vertikal, ya. Dari atas, ya, vertikal gini. Benda kerja diletakkan seperti ini. Pengelasannya dari bawah ke atas atau atas ke bawah. Oke. Nah, posisi elektroda, ya, untuk di bawah tangan itu kita harus, rumusnya di sini yaitu 10 sampai 20 derajat, ya, dari garis vertikal. Kalau kita dari benda kerja, itu dari benda kerja itu otomatis 70 sampai 80 derajat, karena sudut itu 90 derajat. Paham, ya? Nah, seperti itu. Kemudian kalau kita di posisi 2G, 2G seperti apa? 2G atau horizontal. Benda kerja ditaruh seperti ini, ya. Benda kerja seperti ini, baru pengelasan kita seperti ini sudutnya, ya. Sama. Jadi kalau sudut pengelasan sama 20 derajat sampai 10 derajat dari garis vertikal, ya, seperti ini. Oke, kemudian 20 derajat dari benda kerja arah ke gini, ya. Nah, kemudian bagaimana supaya sudut ini stabil saat kita mengelas? Pertama, kita harus ketahui dulu sudut 20 derajat itu seperti apa. Kita ambil busur. Untuk pertama kali teman-teman, pastikan seperti apa sih sudut biar tubuh kita itu terkondisi sejak awal sampai nanti sampai ke tahap selanjutnya. Kita pastikan dulu 20 derajat. Nah, seperti ini. Oke. Nah, sudah. Nah, baru kita hafalkan, baru kita posisikan badan dengan nyaman. Jangan bahu dinaikin atau seperti apa, karena gini, holder itu, fungsi holder itu di dalam sini ada penjepitnya. Misalkan
kita elektroda pada diratakan rata. Ini ada yang paling atas, kemudian sudut 45 ini seperti ini. Ya, jadi kalau kita pengelasan di posisi horizontal baru naruhnya seperti ini dengan sudut 20 derajat, jadi kita itu seperti ini. Apa yang terjadi? Siku kita, lengan tangan, pergelangan tangan itu akan capek. Kita mengelas nantinya bukan hanya 1-2 jam, tapi berjam-jam. Ya, jadi posisikan seperti ini. Supaya terjaga penjepitnya yang benar, baru badan kita seperti ini. Hafalin sejak awal dengan usur derajat. Gitu. Selanjutnya di posisi vertikal atau 3G. Nah, kalau 3G ini sebenarnya ada 2 ya arah pengelasannya, tapi kita bahas untuk sudutnya. Prinsipnya sama, 10 derajat 10 derajat sampai 20. di situ ada 10 sampai 15 ya. Nah, arahnya kemana? Arahnya ke atas. Kita bahas untuk kemiringan sudut aja ya. Oke, kemudian ada kalau ke kanan atau ke kirinya itu tidak, jadi hanya arah vertikal aja ke atas. Oke, nah itu tadi yang kita bahas tentang kemiringan ya. Kemudian sekarang arah pengelasan. Untuk arah pengelasan untuk di 1G atau flat ya di bawah tangan, kita letakkan elektroda di atas, jadi seperti ini. Oke, kemudian 10 derajat sampai 20 derajat dari vertikal atau 70 sampai 80 derajat dari benda kerja, baru arahnya dari kiri ke kanan. Itu yang tidak kidal, kecuali yang kidal ya. Kalau kidal dibalik saja. Oke. Dari kanan ke kiri. Ya, dari kanan ke kiri. Itu kalau 1G atau flat. Kemudian kalau yang 2 horizontal atau kita penyambungan butt joint nanti ya, jadi posisinya dari benda kita di hadapan kita ini ya, baru jalannya dari kiri ke kanan juga dengan sudut sama tadi sampai 20 derajat ya. Kemudian kalau vertikal 10 sampai 20 derajat, 10 sampai 15 derajat itu dari bawah ke atas. Nah, seperti ini. Ya. Tentunya untuk menjaga kestabilan kita selalu berorientasi dengan sudut. Ya. Kita mengelas tidak hanya fokus dengan sudut saja dengan api, tapi kita perhatikan juga sudut elektroda. Mata kita selalu dilirik juga. Nah, begitu nggak benar, jadi pemasangan meletakkan elektroda itu juga mempengaruhi, karena tubuh kita ini mau nggak mau sepertinya maunya enak. Iya. Maunya enak dunia. Ya, jadi kalau kita maunya enak tidak mengikuti standar itu enggak sesuai nantinya. Jadi sejak awal sudah dikondisikan sudutnya yang benar. Karena itu yang akan menghasilkan pengelasan hasil yang baik. Oke? Teori salah, praktek nanti akan salah, hasil akan salah. Oke. Nah, jadi yang kita bahas tadi mulai kemiringan sama sudut itu adalah bagaimana ya 1G, 2G, 3G ya, flat atau horizontal atau vertikal itu sama. Sudutnya 10 sampai 20 derajat. Ya. Kalau di flat. Pada ininya 10 sampai 20 derajat dari titik vertikal. 70 derajat atau 80 derajat dari
benda kerja. Itu selalu diingat, ya, selalu dipahami. Memang kadangkala saat kita praktek nanti itu tangan kita kan belum terbiasa, belum terpola, nanti akan dengan sendirinya aja berjalan semaunya tangan kita. Nah, begitu kita tahu sudutnya, kita akan ingat tuh, oh, dikembalikan. Tidak apa-apa, nanti akan kita tubuh kita itu, badan kita akan terpola. Ya. Oke. Selanjutnya, ya, kita akan Oke. Nah, dari pembahasan saya, ya, dari awal sampai tadi yang kita bahas tentang kemiring, Anda sudah paham atau belum? Kalau belum, silakan. Ya, ada yang ditanyakan. Saya Pak, apakah sudut elektroda itu harus 70 sampai 80 derajat Pak? Bagus. Oke. Saya jawab, yaitu harus, ya, maupun baik itu flat, horizontal, vertikal, rumusnya sama, ya, 70 sampai 80 derajat dari benda kerja, 10 sampai 20 derajat dari garis vertikal. Itu udah rumus, ya. Kurang lebihnya seperti itu, ya. Kita kalau melenceng dikit, ya, di kisaran 15, 20 itu enggak ada masalah. Baik, Oke, siap ya? Baik, Pak. Ada lagi? Saya Pak, Ya. bagaimana cara agar cairan tidak mudah terjatuh pada posisi 3G? Oke. Supaya tidak terjatuh, cairan tidak terjatuh, pertama, kembali lagi, sudut pengelasannya harus benar. Nah, kalau sudutnya seperti ini, karena ini berhubungan dengan gravitasi, cairan dengan gravitasi. Kalau seperti ini, dia akan jatuh. Kedua, sudut. Kalau sudut seperti ini, busur nyala itu ke atas, cairan itu akhirnya meleleh, tertahan oleh busur. Dengan catatan jarak busur elektroda itu jangan terlalu renggang, karena itu banyak cacat yang akan dihasilkan. Tidak hanya ampernya tinggi, tapi juga banyak sekali spatter dan sebagainya. Ya, jadi harus rapat dengan standar. Nanti saat praktek akan mengetahui rapatnya itu seperti apa. Kalau dibilang 1 sampai 2 mili, ya seperti itu. Oke? Oke, selanjutnya, nah, saya ingin tahu nih, dari tadi sudah paham apa belum? Ya, coba ini ada soal dari saya, tolong di. Oke, ya, dikumpul. Terima kasih. Oke. Kalau saya perhatikan jawabannya di sini bagus semua, sudah betul, ya. Sudah artinya teman-teman di sini menyimak apa yang kami Bapak sampaikan. Oke. Sebelum nanti berakhir, ya, kegiatan belajar ini, sebelum pulang saya ada oleh-oleh, ya. Nah, tugas buat kalian. Tolong dari kita bahas tadi, tolong dijawab, ya, diisi nanti di email, dikirim di email. Jadi kita kasih waktu berapa hari ini? 3 hari, ya. Jadi 3 hari harus sudah masuk ke email lembaga. Ya. Sudah tahu kan emailnya? Iya Pak. Ya Pak. Oke, siap. Oke, sebelum kita pulang jangan lupa bersih-bersih, ya. Kemudian ada sampah tolong dikantongi kalau itu sedikit, ya. Sebelum telah berakhir, akhiri ketua kelas, tolong dipimpin doanya. Sebelum mengakhiri pelatihan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih.
Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.